Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ibu akan absen dulu. Ibu lihat dulu ya. Hari ini yang sudah absensi. Oke. Nah, masih ada lagi yang belum absen ya. Silahkan absen dulu. Ibu lanjutkan pembelajaran kita. Pada hari kemarin, ibu sudah menyuruh anak ibu untuk menulis. Itu untuk keterampilan menulis kalian. Nah, untuk mengasah bagaimana cara menulis kalian dengan menulis sebuah teks, yaitu yang berjudul Sekolah Adiwiyata ya. Nah, apa itu Sekolah Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata itu adalah salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Nah, kemarin kalau kalian sambil menulis juga, kalian juga sambil membaca kan? Nah, jadi Sekolah Adiwiyata adalah sekolah contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk itu, kalau untuk jadi contoh sekolah yang bersih, maka sekolah itu harus bersih, harus rapi, harus indah, maupun pekarangan sekolahnya dan juga di dalam kelasnya ya. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Oke, biasanya terdapat taman yang indah, pohon-pohonan juga rindang untuk tempat berteduh dan belajar. Dan juga di sini siswa-siswi tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian juga dipasang slogan-slogan agar tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Nah, itu yang sudah kemarin kita pelajari. Sekarang kita akan masuk pada subtema ketiga, hidup bersih dan sehat di tempat bermain sekarang. Nah, anak ibu suka bermain bukan? Iya, di mana suka mainnya? Ada yang di rumah teman dan juga ada yang suka bermain di tempat bermain. Bisa itu di sekolah, di halaman sekolah, ataupun di lapangan tempat bermain. Nah, hidup bersih dan sehat ini tidak hanya di rumah dan sekolah, tapi juga di semua tempat. Salah satunya adalah tempat bermain. Nah, ini misalkan anak-anak ibu suka bermain di tempat bermain yang ada tanah lapang dan kemudian ada mainannya, itu juga kalian wajib untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Coba dilihat. Mereka sedang bekerja sama untuk membersihkan tempat bermain. Ada yang menyapu dengan sapu lidi dan serok, ada yang memperbaiki pot bunga ya. Kemudian ada lagi yang apa ini? Membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Oke. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Oke. Mereka ini menggambar di taman sekitar komplek. Taman ini tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, coba anak ibu buka di pembelajaran 1 halaman 106. Ini ada sebuah percakapan antara Dayu dan teman-teman pada saat belajar tadi di mana tadi? Di lingkungan taman sekitar kompleks. Nah, kita harus menjaga tempat ini, kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman.
Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, ini adalah percakapan antara Dayu dan teman-temannya tadi yang mereka sedang bekerja kelompok di tempat bermain. Mereka membicarakan apa sih? Nah, membicarakan katanya kita harus menjaga tempat ini, kebersihannya harus dijaga. Terus ada yang bertanya si Edo, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Kemudian dijawablah oleh si Dayu, katanya biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Nah, kemudian tempat ini juga terasa sejuk. Kenapa? Karena banyak pohon yang rindang untuk tempat bernaung berteduh kita supaya tidak terkena matahari, jadi ada banyak pohon ya. Nah, ini ada pertanyaan berdasarkan teks. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Membicarakan tentang kebersihan, menjaga kebersihan taman bermain. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bagaimana tadi tempatnya? Indah dan nyaman. Baik. Kemudian bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Bagus ya, karena mereka membicarakan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan. Lanjut lagi, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman harus terus terjaga? Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian tamannya harus dijaga ya, segala pot-pot bunga harus dijaga, harus ditata dengan rapi ya. Apalagi, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Bagaimana? Maka kita bermainnya akan terasa tidak enak, tidak nyaman, kotor ya. Itu seperti itu. Makanya harus sering dibersihkan. Sehari itu harus ada kita membersihkan. Paling tidak kita harus menyapu, membuang sampah pada tempatnya ya. Oke, nah ini menemukan makna-makna. Indah itu apa? Nyaman itu apa? Rindang apa? Kalau rindang ini ya, banyak cabang, ranting dan daun. Kalau indah, bagus untuk dipandang. Kalau nyaman ini apa? Satunya mana? Sejuk. Nah, sebenarnya di sini. Ya, sejuk, segar dan sejuk itu kita akan merasa nyaman, oke? Kita lanjut. Tempat bermain yang bersih. Nah, bebas dari sampah. Intinya tempat bermain yang bersih itu adalah bebas dari sampah, indah, sejuk, dan nyaman ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih tadi. Ya, bebas dari sampah sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kita lanjutkan saja. Ini nanti aja. Ini menggambar. Nah, Dayu ini menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Kita sudah mempelajari yang kemarin itu bangun datar. Sekarang bangun ruang. Kalau bangun datar itu adalah bangun yang mempunyai permukaan yang datar dan juga dibatasi oleh sisi-sisi. Itu bangun datar yang kemarin. Persegi atau segi 4, segi panjang kemarin. Kemudian segitiga. Apalagi kemarin? Trapesium, jajar genjang, layang-layang. Nah, itu kemarin bangun datar. Sekarang bangun ruang. Bangun ruang itu apa? Bangun ruang adalah sebuah bangun yang memiliki ruang atau memiliki isi, ada volumenya di dalamnya. Ini adalah bangun ruang. Contoh bangun ruang itu ada kubus, kemudian balok. Nah, itu adalah bangun ruang. Nih coba lihat. Kalau bangun datar itu hanya 2 dimensi, sedangkan untuk bangun ruang ini punya isi, jadi ada 3 dimensi. Bisa dilihat dari
segala sisi. Nah, dan ada isinya, itu bangun ruang namanya. Contohnya adalah kubus. Nih lihat, kubus merupakan contoh bangun ruang. Nah, coba kalian amati gambar kubusnya ini. Nah, apa aja sih benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus? Mungkin banyak ya, ada kardus misalkan, kardus bekas tempat apa? Elektronik, atau kubus tempat mie. Nah, itu berbentuk kubus. Kubus itu tadi adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai ruang atau isi. Sedangkan bangun datar kemarin itu tidak mempunyai ruang ya, hanya bangun datar aja 2 dimensi. Nah, kubus mempunyai 12 ruas garis atau sisi, ruas garis sama aja. Nah, apa aja sih? Ruas garis yang pertama adalah ruas garis yang ini, apa namanya? Ruas garis AB atau sisi AB. Kemudian ruas garis lagi BC. Apalagi? CD. Nah, di sini juga. Kemudian AD. Nah, berapa dah? 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4. Ruas garisnya apa lagi? Apalagi ya? F. Ini lagi. Kemudian FG. Ini. GH. Kemudian H. 4 sama 4 baru 8. Apalagi? A sama E. Ini juga. Nah, ruas garis A, E. Kemudian yang di sini B, F. Kemudian C, G. Satu lagi D, H. Nah, jadi semua sisi itu atau ruas garis itu namanya ruas garis. Nah, bisa dihitung semuanya pada kubus. Ada 12. Jadi di sini tapi menyebutnya ruas garis AB atau sisi AB, sisi BC, sisi AD, sisi CD. Nah, menyebutnya seperti itu, ya. Jadi ada 12, oke? Nah, sekarang ini ada gambar soal 5 dan gambar nih macam-macam ya. Ini adalah bangun-bangun ruang. Kita menentukan ruas-ruas garisnya apa-apa saja. Ini AB. Jadi ruas garis AB 1 ya. BC. AD. Boleh nggak terbalik, Bu? Boleh. Tapi alangkah baiknya kita urutkan sesuai dengan huruf awalnya. CD, DC, apa CD? CD duluan gitu. Jadi setiap sisi itu bisa dihitung. AE, DH, EH, semuanya dihitung. Misalkan Bu yang nomor 2 ini, ia juga sama. AB, BC, AD, CD, DH, semuanya dihitung ya. Paham? Iya. Untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajarannya. Semoga dapat bermanfaat. Jadi kita simpulkan dulu, kita belajar apa aja hari ini. Kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat bermain. Kemudian lagi kita belajar tentang bangun ruang ya. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang tempat yang bersih, aman untuk bermain ya. Oke, sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Terima kasih sudah memperhatikan video Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.